Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hextor. Nah, jadi di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang pemrograman dasar C++ ya. Nah, jadi di video sebelumnya kan kita sudah membahas tentang operator increment dan decrement ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita ke operator relasional. Nah, apa itu operator relasional? Nah, jadi singkatnya operator relasional ini merupakan operator pembanding ya, pembanding antar dua ruas, yaitu ruas kiri dan ruas kanan. Dan seperti biasa ya, sebelum kita memulai lebih lanjut, kita jangan lupa untuk menulis include iostream-nya dan juga using namespace std-nya seperti ini ya. Jangan sampai lupa. Dan juga kita bikin fungsi main aja agar enak di sini ya. Oke, jadi operator relasional ini kan operator pembanding. Nah, kira-kira operator pembandingnya nih apa aja nih ya kan? Nah, ada 6 ya operator pembanding yang berfungsi untuk membandingkan kedua buah ruas kiri dan juga ruas kanan. Apa aja itu? Yang pertama itu ada sama dengan. Nah, seperti ini. Lalu yang kedua ada tidak sama dengan, seperti ini. Tanda seru sama dengan ya. Lalu yang ketiga ada lebih besar, seperti ini. Lalu yang keempat ada lebih besar atau sama dengan ya. Lalu yang kelima ada kurang dari, dan yang keenam adalah kurang dari atau sama dengan. Nah, jadi ada 6 itu ya. 6 operator pembanding yang bisa kita pakai ya kan dalam membandingkan kedua ruas ya kan. Nah, gitu. Misal contoh ya. 5 misalnya itu lebih besar dari 0. Yes, bener ya kan. Nah, kurang lebih kayak gitu ya kan. Jadi 5 itu ada di ruas kiri dan 0 itu ada di ruas kanan. Nah, kira-kira ya nilai apa yang akan dikembalikan oleh operator relasional ini? Nah, nilainya itu antara 2, yaitu bisa true bisa false ya. Nah, jadi berbeda nih ya kan, operator relasional nih beda ya kan dengan operator yang kita bahas sebelumnya. Contohnya kayak operator aritmatika ya kan, kayak 5 tambah 3 itu nilai yang dikembalikan adalah nilai hasil operasinya ya kan. Nah, nilai hasil operasinya berapa ya kan, 8. 5 tambah 3 8. Tapi kalau operator relasional itu nilainya tuh absolut ya kan, bisa antara false ya atau true ya kan, bukan yang lain ya kan. Nah, gitu. Jadi sesuai kebenaran dari argumennya ya kan. Nah, gitu. Jadi misal contohnya tadi 5 lebih besar dari 0. Bener nggak? Ya kan? Bener kan ya kan? Maka nilainya kembaliannya itu adalah true ya kan. Nah, kita tandai true ya kan di sini jika 5 lebih besar dari 0 ya kan. Nah, kira-kira argumen semacam ini ya, argumen pembanding ini kira-kira bisa kita letakkan di mana nih ya kan. Nah, argumennya nih bisa kita letakkan di, biasanya di if ya, di perulangan ya kan, biasanya di percabangan biasanya. Nah, kurang lebih yang paling sering ya gitu. Tapi sebenarnya bisa juga ya kan, kalau kita pengen naruh di suatu variabel ya kan, kita taruh argumennya di saat kita tuh menginisialisasikan suatu variabel, tapi syaratnya ya kan variabel itu bertipe bool ya, bertipe boolean ya kan. Misal di sini aku pakai variabel a nih ya kan, boolean a ya kan. Nah, terus aku pengen menginisialisasikan bukan dengan true atau false, tapi dengan argumen ya kan, yang mengembalikan nilai true atau false, yaitu 5 lebih besar dari 0 misal ya kan. Nah, maka secara otomatis nilai a ini itu akan berubah menjadi true ya kan. Nah, coba kita see out a nya ya, seperti ini. Oke, kita coba. Oke, agak lelet ya ini. Nah, 1 ya kan. Nah, 1 ini artinya true ya kan. Nah, gitu. Jadi dia mengembalikan nilai true ya kan. 5 emang lebih besar kan dari 0 ya kan. Nah, tapi coba kalau dibalik ya.
Kalau dibalik misal lebih besar jadi lebih kecil, ya kan? Nah, salah ya kan? Kembaliannya adalah false. Nah, kita coba. Nah, kan 0 ya kan, false artinya ya kan. Nah, gitu ya kan. Jadi operator pembanding ini itu dia cuma mengembalikan antara true atau false ya kan, antara dua ya. Antara dua itu ya kan. Bukan nilai yang lainnya gitu ya kan. Nah, terus mungkin ada yang penasaran nih ya kan, kira-kira gimana kalau kita letakkan di sini ya kan, di cout, kira-kira bisa nggak? Oke, mari kita coba ya kan. Misal kita pengen cetak 5 lebih besar dari 0 kayak gini. Nah, kira-kira itu gimana ya kan hasilnya? Mari kita coba. Apakah bisa? Oke, ternyata nggak bisa ya kan. Jadi kalau misalnya kita pengen mencetak nilai dari kembalian ini itu nggak bisa. Jadi operator ini tuh nggak bisa ya. Operator relasional ini ya, kita peroleh beberapa sifat yang membedakan dengan operator yang kita bahas sebelumnya. Nah, jadi operator yang kita bahas sebelumnya kan kayak contohnya 3 tambah 5 itu bisa kan diletakkan di cout ya kan. Nah, bisa banget ya kan. Nah, 8 ya kan bisa banget. Tapi kalau operator relasional itu nggak bisa. Nah, jadi gitu ya, sifat dari operator relasional itu dia nggak bisa ditaruh di cout ya. Dia tuh bisanya tuh ditaruh di argumen-argumen yang memang memerlukan nilai kembalian berupa true atau false. Kayak contohnya if misalnya ya kan, atau percabangan ya. Ini contoh aja ya, jangan apa namanya, kita belum belajar tentang if ya. Kita belum pembahasan kita belum sampai ke if ya kan. Jadi alangkah baiknya jangan dipikirkan dulu ya tentang if ya kan. Nah, gitu. Misal if ini itu apa namanya, memerlukan nilai true atau false nih ya kan, untuk apa namanya, berlangsungnya argumen yang ada di dalam if ya kan. Nah, maka ya kan bisa banget ya kan kita pakai operator itu tadi, operator relasional itu tadi. Nah, gitu ya. Nah, jadi ya kan nggak bisa sembarangan nih ternyata ya kan. Nah, ini salah satu sifat dari operator relasional, itu dia nggak bisa ditaruh di cout ya kan. Tapi kalau ditaruh sebagai inisialisasi dari suatu variabel itu bisa, tapi asalkan tipe datanya itu mesti bool dulu ya, mesti boolean ya kan. Nah, tapi kalau misalnya bukan boolean, tipe datanya itu gimana ya kan. Nah, mari kita lihat ya kan apa yang terjadi. Kita coba ya, integer misalnya ya kan, bukan boolean, kira-kira gimana. Oh iya, lupa ya, di sini aku lupa ngasih cout A ya di sini. Nah, sorry lupa ya. Nah, kita coba. Ternyata tetap bisa ya kan. Ternyata tetap bisa karena gini ya. Gini teman-teman, jangan bingung dulu ya kan. Jangan bingung dulu. Jadi gini, dalam pemrograman nilai true atau false itu nggak dianggap sebagai true atau false. Kayak misalnya true dianggap true, false dianggap false. Bukan seperti itu. Tapi true itu dianggap sebagai nilai 1, sebagai angka 1. Sedangkan false itu dianggap sebagai 0. Artinya apa? Artinya ya kan 5 ya kan, operator 5 lebih besar dari 0 ya. Itu menghasilkan nilai true atau false ya kan. Tapi kalau dalam pemrograman memang benar dia menghasilkan nilai true atau false, tapi bentuknya berupa angka antara 1 atau true atau false ya kan, false atau 0 ya, antara dua itu ya. Nah, jadi ya kan nilai kembalian dari perbandingan 5 lebih besar dari 0 itu kembaliannya adalah 1. Dan 1 itu termasuk bilangan bulat. Jadi bilangan bulat seperti 1 bisa banget kita tampung ke dalam A yang bertipe integer. Nah, jadi gitu ya. Nah, jadi ternyata boleh ya kan, ternyata boleh-boleh aja, sah-sah aja ternyata ya kan. Cuma ini ya kan, cuma nilainya tuh cuma 1 atau 0 ya kan. Nah, gitu ya kan. Jadi lebih cocok emang boolean ya kan. Tipe data yang paling cocok itu emang tetap boolean gitu ya kan. Walaupun integer juga bisa, tapi boolean tetap lebih cocok gitu ya kan, untuk menampung nilai dari operator relasional ini ya kan. Nah, gitu.
Nah terus gimana kalau misalnya kita pengen argumen ini apa ya, ruas kiri dan ruas kanannya ya, maksud aku. Jadi ruas kiri dan ruas kanannya itu aku pengen berupa variabel. Misal aku pengen menyediakan variabel A sama dengan 5, terus B sama dengan 3 misalnya. Nah terus di sini ada boolean C, ada bool C, itu akan menampung nilai dari perbandingan A itu lebih besar dari B ya. Nah kira-kira bisa nggak kalau kayak gini? Jawabannya bisa ya. Nah mari kita coba cout salah kita coba cout C ya, kita coba. Nah bisa ya kan. Nah jadi dia nggak harus berupa ini ya, nggak harus berupa angka, tapi berupa variabel juga bisa ya kan. Nah kayak gini nih contohnya, A nya kan nilainya 5, B nilainya 3, jadi bener dong 5 lebih besar dari 3 ya kan. Nah gitu, jadi otomatis nilai kembaliannya adalah true ya kan. Nah makanya di sini 1 ya kan keluarannya. Nah gitu. Nah mungkin sebelum lanjut ya, aku kasih tahu ya di sini ya, sampai sini aku kasih tahu ya kan, kalau kita sebagai programmer itu benar-benar jadi raja ya. Kita tuh benar-benar jadi raja selama kita tuh jadi programmer ya kan. Jadi mau kita otak-atik sedalam apapun, serumit apapun, itu boleh banget selama format yang kita susun itu masih sesuai atau masih diterima oleh compiler ya kan. Nah kayak contohnya yang ini nih ya kan, kita mungkin kepengen yang lebih rumit lagi nih ya kan, perbandingannya misal ternyata ya kan kita pengen A tambah 1 misalnya ya kan, terus B tambah 5 misalnya. Nah itu bisa banget ya kan, jadi nggak harus kaku ya kan, nggak harus kaku kayak harus satu variabel ya kan, satu variabel, satu kayak apa ya, satu ini aja lah ya kan, ruas kiri dan ruas kanannya kayak satu ini aja ya kan, misal berupa variabel atau angka gitu ya kan, kayak satu aja karakternya gitu ya kan yang dieksekusi ya kan. Nah kalau misalnya mikir kayak gitu salah ya kan. Nah yang bener ya kan, bisa banget ya kan, kita pengen tambahin tambah 5 misal ya kan. Nah atau dikali ya kan, ditambah lebih rumit lagi misalnya kali 2 misalnya, boleh banget ya kan, siapa yang ngelarang ya kan. Nah kan ini masih ini ya kan, masih sesuai dengan format dalam compiler C++ ya kan, yang dimana ya kan kita diizinkan untuk ini apa namanya, kita diizinkan untuk membuat semacam argumen ya kan, di ruas kiri dan juga ruas kanan ya kan, selama itu menghasilkan nilai tertentu ya kan. Kayak contohnya di sini A 5 ditambah 1 berarti 6. Nah berarti sama kan ya kan, hasilnya kan 6 juga gitu loh ya kan. Nah 6 itu bisa ya kan dibandingkan dengan nilai yang lain ya kan. Terus B ya kan, nilainya 3 ditambah 5 kali 2 ya kan berarti 13 ya kan. Nah 13 itu bisa ya kan dibandingkan dengan nilai 6 ya kan, bisa banget gitu ya kan. Nah jadi gitu, jadi intinya kita sebagai programmer itu jangan terlalu kaku ya. Nah ini pesan aku nih ya kan, ini pesan aku buat para programmer ya kan, di apanya jangan biasakan ngoding tuh kalau kaku gitu ya kan. Ngoding tuh terlalu kaku tuh jangan dibiasakan ya. Kita tuh sebagai programmer justru harus lebih pinter ya kan, harus lebih pandai dalam mengeksplorasi lebih lanjut ya kan terkait pemrograman ya kan. Kayak contohnya nih ya kan, saat kita belajar ya kan, kita cuma diajarin ya kan, oh operator relasional itu ternyata perbandingan gini-gini doang ya kan, kayak A ya kan lebih besar dari B ya kan. Nah kita taunya kan, kita yang yang kita pelajari cuma gitu doang ya kan, A lebih besar dari B ya kan. Nah kelihatannya simple ya kan yang kita ajarkan,
ya kan. Padahal kenyataannya kalau misalnya kita coba eksplorasi lebih dalam, ternyata bisa loh ya kan, lebih keren lagi ya kan kita ngodingnya daripada hanya sekedar A lebih besar dari B ya kan. Kayak contohnya kayak tadi ya kan, kayak tambah 1 ya kan, terus B-nya dikali ditambah 2 ya kan, dikali 5 ya kan. Nah gini-gini ya kan bisa banget ya kan, gak ada yang ngelarang. Nah coba kita tes nih ya, kira-kira apakah programnya error? Enggak ya kan. Nah justru programnya mengembalikan nilai 0 karena 6 itu tidak lebih besar dari 13. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi catat ya teman-teman ya, aku kasih tahu sekarang ya sebelum terlambat ya kan. Teman-teman yang belajar ngoding itu jangan cuma tahunya ya kan, oh ngikut ya kan apa yang dipelajari ya kan. Teman-teman mungkin saat belajar ya kan, belajar ngoding mungkin cuma tahunya ya kan, oh tahunya cuma oh sampai A lebih besar dari B doang ya kan tahunya ya kan. Ya kan jadinya pas ngoding ya kan, pas pengen melakukan operator relasional ya kan, membutuhkan operator relasional ya kan, teman-teman tahunya ya kan nulisnya gini doang. Jangan ya, jangan kayak gitu ya kan, melainkan teman-teman mesti eksplorasi sendiri ya kan. Jadi kayak apa ya, sifat rasa ingin tahu yang tinggi itu sangat dibutuhkan saat kita tuh belajar program ya, saat kita tuh belajar program. Nah gitu ya. Jadi saat kita ingin menjadi programmer ya kan, saat kita ingin belajar nih ya kan agar kita tuh bisa jadi programmer ya kan, maka rasa ingin tahu, sifat rasa ingin tahu itu benar-benar berguna banget ya kan. Nah gitu, karena seringkali ya kan tutorial yang kita temui ya kan, ya mungkin salah satunya tutorial dari aku ya, pembelajaran dari aku itu cuma mengajarkan yang dari kulit-kulitnya doang, yang dari luarnya doang. Kayak contohnya gini ya kan, A lebih besar dari B itu cuma sintaks yang udah klasik, yang udah biasa gitu ya kan. Ya kan. Nah gitu, padahal sebenarnya bisa ya kan kalau kita pengen bongkar lebih dalam lagi ya kan. Kayak contohnya ya kan pakai sintaks yang lebih rumit lagi ya kan, kayak tadi ya kan. Ya kan, nah A tambah 3, nah gini-gini ya kan, nah dibanyakin bisa banget ya kan, nggak ada yang larang. Nah gitu ya. Nah jadi itu aja ya pesan dari aku ya kan, buat teman-teman yang pengen jadi programmer ya, khususnya buat yang masih belajar nih ya kan, yang masih belajar ngoding ya kan, please tolong banget ya kan, tanamkan rasa ingin tahu kalian ya kan di dalam diri kalian agar kalian bisa tahu lebih banyak nih ya kan, tahu lebih dalam nih tentang bahasa C++ yang sebenarnya, atau bahasa lain lah ya kan, nggak harus C++, bahasa Python ya kan, bahasa Java dan sebagainya ya kan. Kalau kalian lagi belajar coding tuh intinya please banget lah, tolong setelah kalian belajar tuh kalian coba eksplorasi lebih dalam ya kan, atau istilahnya mungkin ngulik ya kan, istilahnya tuh mungkin ngulik ya kan. Nah gitu ya kan. Nah jadi pinter-pinter ya kan kita tuh eksplorasi gitu ya kan, biar kita tuh lebih fleksibel ngodingnya ya kan. Nah dan itu gunanya nggak cuma sekedar biar kita tuh nggak kaku sebagai programmer ya kan, melainkan di dalam studi kasus tertentu ya, dalam studi kasus tertentu terkadang kita tuh memerlukan yang namanya fleksibilitas ya kan. Jadi dalam studi kasus tertentu mungkin A lebih besar dari B aja itu nggak cukup, melainkan kita mesti A ditambah B ya kan, misalnya ya kan dikali 5 ya kan, dikali 3 misalnya ya kan. Nah gitu-gitu ya kan, yang lebih kompleks ya kan perbandingannya. Nah kalau kita ketemu studi kasus yang kayak gitu, yang perlu kayak gitu, kaget nanti ya kan kalau kita nggak eksplorasi lebih dulu nih ya kan pas belajar. Nah gitu ya teman-teman. Oke, jadi ya aku rasa itu aja ya pembahasan kita terkait operator relasional ya kan, sekaligus juga sedikit nasihat ya kan bagi teman-teman yang sedang belajar coding ya dari aku. Oke, jadi segitu dulu ya, semoga dapat dipahami pembelajaran kita kali ini ya. Tak lupa juga aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mau menonton video ini sampai selesai ya. Oke, dan yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah.